Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini kita akan menjelajahi mimpi terbesar umat manusia, menjadikan Mars, planet merah yang dingin dan tandus, sebagai rumah baru bagi peradaban. Dari menciptakan atmosfer hingga menumbuhkan tanaman di tanah asing, apakah terraforming Mars hanyalah fiksi ilmiah atau misi nyata yang akan mengubah sejarah? Jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita terbang ke Mars dan ungkap rahasia masa depan. Mars, tetangga terdekat bumi di tata surya, telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Dengan diameter setengah dari bumi dan suhu rata-rata minus 60 derajat, Mars tampak seperti dunia yang tak ramah. Namun, para ilmuwan melihat potensi besar. Mars memiliki air beku di kutubnya, lembah kering yang menyerupai sungai purba, dan gunung berapi raksasa seperti Olympus Mons, tanda aktivitas geologis masa lalu. Di masa lalu, sekitar 3,5 miliar tahun lalu, Mars mungkin memiliki lautan, sungai, dan atmosfer tebal yang mendukung kehidupan. Bukti seperti mineral lempung dan bekas aliran air ditemukan oleh penjelajah seperti rover Perseverance. Namun, kehilangan medan magnet membuat atmosfer Mars terkikis oleh angin matahari, meninggalkan planet ini kering dan tandus. Mengapa kita ingin terraforming Mars? Ada 3 alasan utama. Cadangan bumi. Jika bumi menghadapi krisis seperti perubahan iklim atau bencana asteroid, Mars bisa jadi rumah cadangan umat manusia. Penjelajahan ilmiah. Mars menawarkan wawasan tentang sejarah tata surya dan potensi kehidupan ekstraterestrial. Ambisi manusia. Menaklukkan planet lain adalah langkah monumental dalam evolusi peradaban. Fakta menarik. Mars memiliki hari 24,6 jam, hampir sama dengan bumi, membuatnya cocok untuk ritme manusia. Atmosfer Mars 95% karbon dioksida, dengan tekanan hanya 1% dari bumi. Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, 3 kali lebih tinggi dari Everest. Terraforming adalah proses mengubah lingkungan planet agar menyerupai bumi, mendukung kehidupan manusia tanpa pakaian antariksa. Untuk Mars, ini berarti 3 langkah besar. 3. Menciptakan atmosfer, meningkatkan tekanan udara dan menambahkan oksigen untuk pernapasan. Menaikkan suhu, membuat Mars lebih hangat agar air cair bisa mengalir. Membangun ekosistem, menumbuhkan tanaman dan mikroba untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Tantangannya luar biasa. Mars saat ini memiliki atmosfer tipis yang tidak bisa menahan panas atau melindungi dari radiasi matahari. Tanahnya kaya perklorat, bahan kimia beracun bagi manusia. Air ada, tetapi terkunci dalam es atau tersembunyi di bawah permukaan. Namun, para ilmuwan percaya bahwa dengan teknologi, mimpi ini bisa jadi kenyataan dalam beberapa abad. Visi terraforming pertama kali dipopulerkan oleh penulis fiksi ilmiah seperti Kim Stanley Robinson dalam novel Mars Trilogy. Sekarang, ilmuwan dan visioner seperti Elon Musk dari SpaceX menjadikannya tujuan nyata, dengan rencana membangun koloni di Mars pada 2030-an. Fakta menarik, istilah terraforming diciptakan oleh penulis Jack Williamson pada 1942. Mars kehilangan 90% atmosfernya akibat angin matahari selama miliaran tahun. 1 tahun di Mars sama dengan 687 hari bumi, tantangan untuk kalender manusia. Untuk membuat Mars layak huni, kita perlu teknologi canggih dan rencana bertahap. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diusulkan. Menaikkan suhu dan melelehkan es Mars terlalu dingin untuk air cair, kunci kehidupan. Salah satu ide adalah memanaskan planet dengan efek rumah kaca buatan. Caranya, pelepasan gas rumah kaca. Melepaskan karbon dioksida dari kutub Mars menggunakan ledakan nuklir terkendali atau cermin raksasa di orbit untuk memfokuskan sinar matahari. Ini akan mencairkan es dan menebalkan atmosfer. Pabrik gas. Membangun fasilitas untuk mengubah mineral Mars menjadi gas rumah kaca seperti metana atau CFC. Proses ini bisa menaikkan suhu Mars hingga mendekati Northern Legacy, memungkinkan air mengalir dan membentuk danau atau sungai kecil. Membangun atmosfer yang bernapas. Atmosfer Mars saat ini tidak mendukung pernapasan manusia. Untuk menciptakan udara yang kaya oksigen, mikroba penghasil oksigen,
memperkenalkan cyanobacteria, seperti yang mengubah atmosfer bumi miliaran tahun lalu, untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Elektrolisis, menggunakan energi surya untuk memecah molekul air, H2O, di es Mars menjadi hidrogen dan oksigen. Proses ini membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun, tetapi bisa menghasilkan tekanan udara yang mendekati bumi. Menghijaukan Mars setelah air dan oksigen tersedia, langkah berikutnya adalah menumbuhkan vegetasi. Tanaman pionir, menanam lumut dan tumbuhan tahan ekstrim untuk memulai siklus karbon dan memperkaya tanah. Rekayasa genetik, mengembangkan tanaman yang tahan terhadap radiasi dan tanah perklorat Mars. Hutan buatan, membangun kubah biodom untuk menanam pohon dan menciptakan ekosistem tertutup. Melindungi dari radiasi tanpa medan magnet, Mars rentan terhadap radiasi matahari dan kosmik. Solusi potensial, perisai magnetik. Buatan, menempatkan satelit dengan medan magnet di orbit untuk melindungi planet. Kota bawah tanah, membangun koloni di dalam gua lava Mars untuk perlindungan alami. Fakta menarik, ledakan nuklir di kutub Mars bisa melelehkan es dalam hitungan tahun, tapi risikonya besar. Cyanobacteria hidup di Antartika, menjadikannya kandidat ideal untuk Mars. Medan magnet buatan membutuhkan energi setara ratusan pembangkit listrik. Terraforming Mars membutuhkan terobosan teknologi. Berikut adalah beberapa inovasi yang sedang dikembangkan. Roket reusable, SpaceX Starship dirancang untuk mengangkut ratusan ton peralatan dan manusia ke Mars dengan biaya rendah. Pencetakan TIG-D, robot pencetak TIG-D bisa membangun habitat dari regolith Mars, mengurangi ketergantungan pada pasokan bumi. Reaktor nuklir mini, memberikan energi untuk koloni dan proses terraforming seperti elektrolisis. AI dan robotika, drone dan rover otonom, untuk menjelajahi, menambang, dan membangun infrastruktur. Eksperimen di bumi, seperti Biosphere 2, menguji kehidupan dalam lingkungan tertutup, simulasi koloni Mars. Stasiun penelitian di gurun seperti MDRS, Mars Desert Research Station, juga melatih astronot untuk hidup di kondisi Mars. Fakta menarik, Starship bisa membawa 100 orang ke Mars dalam satu perjalanan. Regolith Mars bisa diubah menjadi beton untuk konstruksi habitat. Biosphere 2 gagal karena masalah oksigen, pelajaran untuk koloni Mars. Terraforming Mars bukan tanpa hambatan. Berikut adalah tantangan utama. Waktu. Menciptakan atmosfer bernapas bisa memakan 1.000 tahun atau lebih. Biaya. Miliaran dolar diperlukan untuk misi awal, belum termasuk infrastruktur jangka panjang. Radiasi. Tanpa medan magnet, kolonis menghadapi risiko kanker dan kerusakan DNA. Kontaminasi. Membawa mikroba bumi ke Mars bisa menghapus bukti kehidupan asli Mars. Ada juga pertanyaan etis. Apakah kita berhak mengubah planet lain? Jika Mars memiliki jejak kehidupan mikroba, haruskah kita melindunginya? Beberapa ilmuwan mengusulkan terraforming terbatas, seperti menciptakan koloni tertutup tanpa mengubah seluruh planet. Lainnya berargumen bahwa terraforming adalah takdir manusia untuk bertahan sebagai spesies. Fakta menarik. Perchlorate di tanah Mars bisa dibersihkan dengan bakteri khusus. Misi Perseverance mencari tanda kehidupan mikroba di kawah Jezero. Etika terraforming dibahas dalam konvensi luar angkasa PBB. Jika terraforming berhasil, seperti apa kehidupan di Mars? Awalnya, manusia akan tinggal di kubah bertekanan atau kota bawah tanah, mengenakan pakaian pelindung saat keluar. Makanan akan ditanam di rumah kaca menggunakan hidroponik atau tanah Mars yang telah dibersihkan. Air akan didaur ulang dengan efisiensi 99%. Seiring waktu, jika atmosfer cukup tebal, manusia bisa berjalan di permukaan dengan masker oksigen, mirip mendaki Himalaya. Danau dan sungai kecil mungkin muncul, dihiasi lumut dan tumbuhan pionir. Dalam ratusan tahun, hutan buatan dan hewan kecil seperti serangga bisa diperkenalkan, menciptakan ekosistem sederhana. Namun, kolonis akan menghadapi tantangan psikologis, isolasi, gravitasi rendah, 38% dari bumi, dan ketergantungan pada teknologi. Budaya baru mungkin lahir,
dengan tradisi dan identitas Marsian yang unik. Fakta menarik, gravitasi rendah bisa melemahkan tulang dan otot, membutuhkan olahraga intens. Mars memiliki badai debu global yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Koloni Mars mungkin mengembangkan dialek atau bahasa baru. Terraforming Mars bukan hanya tentang menaklukkan planet lain, ini juga tentang memahami bumi. Teknologi terraforming, seperti pengelolaan karbon dan rekayasa ekosistem, bisa membantu memerangi perubahan iklim di bumi. Misalnya, cyanobacteria untuk Mars bisa digunakan untuk menyerap CO2 di lautan bumi. Misi Mars juga menginspirasi generasi baru ilmuwan dan insinyur. Program seperti Artemis NASA dan rencana SpaceX mendorong inovasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan eksplorasi ruang angkasa. Yang terpenting, Mars mengajarkan kita bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kita bekerja sama. Fakta menarik. Teknologi daur ulang air Mars bisa digunakan di daerah kering bumi. Misi Mars mendorong pengembangan panel surya yang lebih efisien. Anak-anak hari ini bisa jadi generasi pertama yang menginjak Mars. Terraforming Mars bukan mimpi jangka pendek. Misi berawak pertama, direncanakan pada 2030-an oleh NASA dan SpaceX, akan fokus pada eksplorasi dan pembangunan pangkalan kecil. Dalam 50-100 tahun, kita mungkin mulai melelehkan es kutub dan membangun biodome. Terraforming penuh, dengan atmosfer bernapas, bisa memakan 501.000 tahun. Namun, langkah pertama sudah diambil. Rover seperti Perseverance dan Curiosity mengumpulkan data penting. Eksperimen MOXIE NASA berhasil menghasilkan oksigen dari atmosfer Mars pada 2021, langkah kecil menuju pernapasan di planet merah. Kolaborasi internasional, termasuk misi dari China dan IWA, mempercepat kemajuan. Apakah kita akan melihat Mars hijau dalam hidup kita? Mungkin tidak, tapi setiap penemuan membawa kita lebih dekat ke mimpi itu. Seperti kata Carl Sagan, Mars adalah cermin masa depan kita, tempat kita bisa membangun dunia baru. Fakta menarik, MOXIE menghasilkan 5 gram oksigen per jam, cukup untuk 1 orang bernapas. SpaceX berencana mengirim misi kargo ke Mars pada 2026. Mars bisa jadi laboratorium untuk menguji teknologi antar galaksi. Itu tadi No Hub News dengan kisah epik tentang terraforming Mars dari mimpi fiksi ilmiah hingga misi nyata untuk menaklukkan planet merah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh masa depan antariksa. Sampai jumpa di update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.